identitas ember de contenedor, poner standby. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sedikit perkenalan dari kami dari tim member yang beranggotakan ada 3. Yang pertama saya sendiri, Ray Gawin, dan yang kedua Pak Mansur, dan ketiga rekan saya James. Ya, judul fashion kali pada hari ini membuat alat troli berbeda. Nah, lanjut saja di kondisi saat ini, sedikit gambaran teman-teman yang bekerja di area itu. Ember reject itu diisi sampel preparasi yang sisa preparasi yang jauh dari alat angkat, yaitu hoist. Dan yang kedua itu ember reject metodenya, itu metodenya cara teman-teman memindahkan dari tempat ke alat angkat dengan cara diseret. Dia itu menyeret drum tersebut sangat tidak ergonomis dan bisa tidak pada pinggang untuk menunjukkan. Goalsnya yang kami ingin di sini memasang troli di bawah ember sehingga mudah dimobilisasi ke alat angkut. Jadi itu dengan adanya troli ember mudah didorong ke alat angkut dan dinaikkan ke LB. Ketiga, mendorong sampel dengan memakai troli lebih efisien dan ergonomis. Dan di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu dari segi tekniknya, material, dan dari segi manusianya. Pertama dari metodenya itu ember reject diseret ke alat angkat sehingga membutuhkan tenaga ekstra. Menyeret sampel sangat tidak ergonomis dan bisa tidak pada kita. Kedua, dari sisi material, sisa sampel yang akan dibuang di stockpile dengan menampung di ember reject. Ketiga, ember reject diisi sisa sampel preparasi jauh dari alat angkat tulis. Dan ada dua akar masalah di sini. Yang pertama, tidak ada alat yang tepat digunakan agar memindahkan ember reject lebih efisien. Dan yang kedua, tidak ada alat bantu untuk memindahkan sampel reject ke alat angkat. Ya, ada beberapa di sini yang sampai kami sedikit memahami ini. Ember rejectnya mungkin sekitar kapasitas 70 kiloan. Makanya kita melakukan asesmen terhadap teknik pemindahan ini. Pertama itu melakukan asesmen terhadap pemindahan sampel reject ke arah hoist yang kami lakukan dari koordinator rumah dan teknisi yang melakukan itu. Dan kami lakukan pada Juni 2025 karena melihat dampak secara langsung akibat dari teknik pemindahan reject tersebut. Mungkin kesimpulannya dengan menggunakan kembali memindahkan sampel reject yang berusaha untuk dimobilisasi ke alat angkat seperti hoist lebih ekonomis dan efisien karena tidak perlu diseret di lantai yang dapat terdampak pada cedera bahu, pinggang, dan bahkan tulang belakang. Mungkin sekian. Baik, sedikit tambahan akibat dari bahaya ekonomi ada beberapa dampak yang terjadi di lem Sorowako, terutama terhadap teman-teman yang panen. Jadi dengan adanya troli ini sangat membantu untuk meminimalisir resiko terkait dampak bahaya ekonomi. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke tanya jawab. Oke, terima kasih banyak tim. Oke, ini reject di area mana saja ini yang dimaksud? Di sini saja, di atas juga kan? Atau dari tempat lain? Jadi rejectnya ini pasti sumbernya dari DKP, DOS, dan sampel-sampel yang dari panggil, dan semua sampel yang dibawa ke lab itu akan menjadi reject. Ya, di sini ya? Berarti penggunaan reject dari sini lah ya? Ya. Kalau lantai 4 enggak? Lantai 4 karena sudah kebetulan dia punya trofi, sudah ada kayak box dan ada ulangnya, tidak perlu lagi Pak. Berarti di sini saja?
Oke, terus trolinya ini troli dari mana ya? Jadi kebetulan ini trolinya didesain Pak Haji, dibuat di sini dengan menggunakan bantuan mekanik. Jadi dibuat dari gripping rule, kemudian dipasangi bar di sampingnya, kemudian dipasangi roda, sehingga pada saat didorong lebih mudah dan tidak terpleset ini embernya seperti itu Pak. Ya, masih ini ya, masih membungkuk orang ya. Kalau membungkuknya tidak Pak Haji, karena kebetulan dropnya sudah ini Pak Haji. Jadi tinggal dipegang dropnya, kemudian kita dorong. Ya mungkin ke depan bagusnya yang pertama mungkin bagus ada videonya supaya bisa kelihatan ya itu sebelum ada turun itu bagaimana cara handlingnya, terus sudah ada troli bagaimana cara handlingnya. Kemudian yang kedua untuk usulan trolinya ini bagusnya jangan embernya yang didorong, tapi trolinya yang didorong. Mungkin ada kaisnya atau apa itu supaya trolinya yang terdorong. Ini ada kaitnya. Tidak ada begitu. Jadi memang Pak ada Pak Haji, ada sedikit tambahan dari fashion troli kami ini. Kedepannya kami akan membuatkan pirangan Pak, agar nantinya bisa disorot ketika mempermudah dalam Pengembangan dari yang sebelumnya. Ya harusnya trolinya yang didorong ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Cukup ya saya. Oh, itu punya om. Punya apa? Oke, untuk materialnya dari angle ya. dari gripping rule Pak. Gripping rule terus frame itu pakai angle. Oke, ini menarik, cuma nanti ini isi sampelnya itu pokoknya bukan, nggak ada yang barat kanan ya. Tidak ada Pak. Semua barat kanan. Dan ini hanya untuk troli seperti ini yang bisa dipakai untuk lokasi yang namanya rata. Sampulnya ditarik dengan apa namanya. Nah, ini setelah berapa tahun baru ada troli ini? Selama ini dipikul atau diseret? Diseret, maka ditarik. Ditarik pakai biasanya pakai cantolan, itu melihat dengan kedepannya sakit pinggangnya, kemudian lantai juga catnya sejak sudah dicat kupas. Ini di lantai 4 ini. Di sini. Setelah sekian lama akhirnya terlihat tidak. Oke, nanti kalau misalnya apa namanya, jangan sampai nanti malah tambah beban ya, biar apa namanya tempatnya. Ini bisa nanti coba nanti menggunakan teflon atau apa, atau pipa paralon. Nanti kan bukan di tempat yang panas kan. Jadi jangan sampai nanti troli ini tuh malah jadi bukan tamat berat atau bisa membuat orang ya saja pembuat. Tapi anyway, dasar dengan ini itu membuat pekerjaan lebih simpel, karena sejatinya KSN itu adalah melihat proses yang kita lakukan sehari-hari, mana yang perlu kita perbaiki dulu. Oke, selamat ya teman-teman, terima kasih. Ada foto baru dari YouTube, ada foto dari teman kami. Kalau bisa lebih simpel, mengapa di Pariman? Lab Soloaga.